Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Agustin. Saya mahasiswi dari STT Wastu Kancana Purwakarta, jurusan Teknik Industri kelas pagi B dengan NIM 171151135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah satu materi yang ada dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu penilaian kinerja. Isi pembahasan. Yang pertama, ada pengertian penilaian kinerja. Yang kedua, ada tujuan penilaian kinerja. Yang ketiga, ada manfaat penilaian kinerja. Yang keempat, ada metode-metode penilaian kinerja. Yang kelima, ada langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Yang keenam, ada kesalahan yang mungkin terjadi dalam penilaian kinerja. Dan yang terakhir, ada contoh implementasi. Apa sih yang dimaksud penilaian kinerja itu? Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku atau prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Tujuannya ada 14, yaitu yang pertama memberikan umpan balik, yang kedua memfasilitasi keputusan promosi, yang ketiga memfasilitasi keputusan PHK atau perampingan, yang keempat mendorong perbaikan kinerja, yang kelima memotivasi orang dengan kinerja terbaik, yang keenam menetapkan dan mengukur suatu tujuan, yang ketujuh konseling orang dengan kinerja yang lemah, yang kedelapan menentukan perubahan kompensasi, yang kesembilan mendorong coaching dan mentoring, 10 pendukung perencanaan tenaga kerja, 11 menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan individu, 12 memvalidasi keputusan rekrutmen, 13 memberikan kepastian hukum untuk keputusan kepada personil, dan yang terakhir peningkatan kinerja organisasi keseluruhan. Manfaatnya sendiri ada 5, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. 4. Menghargai setiap kontribusi. 5. Membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Metodenya sendiri ada 9, yaitu yang pertama, metode penilaian umpan balik, yang kedua metode skala penilaian, yang ketiga metode insiden kritis, 4 metode esai, 5 metode standar kerja, yang keenam metode peringkat, yang ketujuh metode distribusi dipaksakan, yang kedelapan metode skala penilaian berjangkar keperilakuan, yang terakhir 9 sistem berbasis hasil. Langkah-langkah penilaian kerja sendiri ada 9. Yang pertama, yaitu membentuk tim. Langkah pertama dalam mengembangkan penelitian adalah menyusun suatu tim pengembangan evaluasi kinerja yang terdiri dari profesionalis sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia, supervisor atau first line manager, wakil dari karyawan. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan. Adapun jenis informasi yang dikumpulkan yaitu ada yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, karakteristik yang diisyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kondisi kerja. Dan yang terakhir, keluaran kerja. 3. Menentukan tujuan penilaian kinerja. Tujuan umum dipakai untuk menilai kinerja karyawan secara rutin, sedangkan tujuan khususnya misalnya penilaian kinerja dapat disusun untuk mengurangi jumlah karyawan. Jika perusahaan melakukan restrukturisasi, merger, atau diakuisisi oleh perusahaan lain, maka akan terjadi pengurangan karyawan. Yang keempat, ada menentukan dimensi kinerja. Dimensi kinerja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan yang terakhir sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. 5. Menentukan standar kinerja.
Standar kinerja adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Dalam definisi ini, standar kinerja adalah tolak ukur minimal. Artinya, jika prestasi kinerja karyawan di bawah standar kinerja minimal tersebut, maka kinerjanya tidak dapat diterima, buruk atau sangat buruk. Standar kinerja meliputi standar untuk semua indikator kinerja. Yang keenam, ada mengembangkan bentuk formulir PA. Setelah proses pembobotan selesai, dilakukan penilai kemudian membuat form PA dan diperlihatkan kepada ternilai untuk meminta persetujuan terhadap format yang telah dibuat. Yang ketujuh, ada membuat prosedur scoring. Membuat prosedur scoring dilakukan untuk memudahkan memberikan penilaian terhadap ternilai, sebab dengan prosedur scoring yang jelas akan diketahui di mana letak kelemahan dan kekurangan individu yang jelas. 8. Mengembangkan program training bagi rater yang dinilai manual. Dalam mengembangkan program training bagi penilai, maka Departemen SDM menjelaskan kepada penilai mengenai yang pertama, siapa yang dinilai, kedua, apa yang dinilai, ketiga, waktu penilaian, 4, cara penilaian kinerja, 5, menjelaskan efek penilaian kinerja. Departemen SDM menjelaskan kepada karyawan mengenai siapa yang menilai dan siapa saja yang dinilai, apa yang dinilai, waktu penelitian, aspek-aspek penilaian yang ditentukan dalam penilaian kinerja, cara penilaian kinerja, dan yang terakhir menjelaskan efek penilaian kinerja. 9. Sumber penilaian. Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh beberapa penilai, yaitu yang pertama, penilaian oleh atasan langsung, kedua, penilaian oleh bawahan, 3. Penilaian diri sendiri, keempat, penilaian dari luar, kelima, penilaian dari rekan kerja, 6. Penilaian dari berbagai sumber, 360 derajat. Kesalahan dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama ada leniency error atau kesalahan lembek, adalah kesalahan di mana penilai memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya. Yang kedua, ada severity error, terjadi jika penilai mengevaluasi karyawan dan memberi nilai lebih rendah dari yang seharusnya. Ketiga, ada central tendency error. Central tendency error terjadi karena penilai memberi nilai sebagian terbesar ternilai dengan nilai rata-rata. Yang keempat, ada halo error. Halo error terjadi jika penilai memberikan nilai yang sama di sejumlah indikator kinerja. Yang kelima, ada high potential error, yaitu kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja ternilai sekarang. Yang keenam, ada similar to me error, yaitu penilai menilai ternilai perilaku, sikap, kebiasaan, dan sebagainya mirip dengan penilai, lebih tinggi dari ternilai lainnya. Yang ketujuh, ada stereotyping error, yaitu kecenderungan penilai untuk menggeneralisasi kelompok tertentu dan mengabaikan perbedaan individual. Yang kedelapan, ada recency error. Penilai memberikan nilai berdasarkan kinerja ternilai akhir-akhir ini, 1 atau 2 bulan terakhir sebelum penilaian, dengan mengabaikan kinerja ternilai sepanjang bulan-bulan sebelumnya. Yang kesembilan, ada spillover effect, yaitu nilai evaluasi masa lalu yang digunakan untuk menilai evaluasi kinerja yang sedang dilakukan walaupun kinerja ternilai sudah berubah. Jika nilai kinerja evaluasi yang lalu buruk, maka nilai yang sekarang juga buruk, begitu pula sebaliknya. Yang ke-10, ada contrast effect, yaitu adalah kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya, bukan membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Contoh implementasi diambil dari jurnal yang berjudul Penyusunan Penilaian Kinerja Model BARS untuk meningkatkan persepsi karyawan terhadap objektivitas penilaian kinerja. Dapat disimpulkan di jurnal tersebut, yaitu kepuasan terhadap penilaian merupakan elemen yang penting dalam penilaian kinerja.
di mana efektivitas penilaian kinerja dan umpan balik sangat tergantung pada tingkat penerimaan karyawan terhadap sistem penilaian kinerja yang berlaku. Penerimaan awal karyawan dapat terlihat pada persepsi karyawan terhadap objektivitas penilaian kinerja. Melalui desain kuasi eksperimen dan metode action research, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyusunan penilaian kinerja model Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS dalam meningkatkan persepsi karyawan terhadap objektivitas penilaian kinerja. Prosedur penelitian penyusunan penilaian kinerja model BARS menerapkan penggabungan metode action research dan tahapan penyusunan BARS. Subjek penelitian yaitu terdiri dari 12 orang, terdiri dari 5 jabatan di BPR Danagung Bakti Yogyakarta, yaitu pembukuan, customer service atau informasi, teller, staf administrasi, dana dan staf administrasi kredit. Persepsi objektivitas penilaian kinerja diukur menggunakan kuesioner persepsi objektivitas kinerja yang disusun dan yang dimodifikasi. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah dikenai perlakuan yang menggunakan kuesioner persepsi objektivitas penilaian kinerja. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penyusunan penilaian kinerja model BARS dapat meningkatkan persepsi karyawan terhadap objektivitas penilaian kinerja secara signifikan. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.